akan melihat Kejadian 1 ayat 1 dan 2 ini dengan gap teori atau teori kesenjangan. Nah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya Kejadian 1, 2 dan gap teori ini? Ini akan saya jelaskan, tapi mari kita kembali melihat ayat kita, Kejadian 1 ayat 1. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi pada mulanya itu kapan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tahun berapa? Ayo, tahun berapa dunia dicipta? Ya. Sayangnya kita tidak tahu pasti. Seandainya kita bisa tahu pada mulanya itu kapan, maka kita bisa memperkirakan umur dunia ini atau usia bumi ini sudah berapa tahun. Pada tahun 1738 ada seorang yang bernama Des Vignoles, dia adalah anggota dari Royal Society di Berlin. Dia memberitahu bahwa sudah ada sekitar, itu tahun 1700, sampai tahun 1738 sudah ada kira-kira 200 upaya untuk menghitung berapa umur bumi kita ini. Dan perhitungan-perhitungan itu mulai dari 3483 sebelum Masehi sampai yang lebih tua lagi 6984 sebelum Masehi. Perhitungan-perhitungan, 200 perhitungan itu untuk usia bumi ada pada kisaran tahun begitu. Dan memang saudara-saudara, dari semua perhitungan tentang usia bumi itu tidak ada keseragaman. Para teolog, para agamawan mencoba mempelajari Alkitab lalu menentukan berapa usia bumi kita ini. Misalnya ada seorang uskup dari Irlandia namanya Uskup James Ussher. Itu dia hidup pada tahun 1500-an, mati tahun 1600-an. Lalu dia setelah menghitung silsilah demi silsilah, ini umur berapa tahun terus silsilah terus dia hitung sampai pada kesimpulan bahwa dunia ini diciptakan pada tahun 4004 sebelum Masehi. Kalau dunia dicipta 4004 sebelum Masehi, lalu dari Masehi sampai sekarang 2020, berarti 2020 tambah 4004. Maka dunia ini umur 6000 sekian tahun. Masih muda dunia. Lalu seorang bernama Hales dengan mengacu kepada terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani yakni Septuaginta, dia menghitung tanggal penciptaan dan menentukan bahwa dunia dicipta tahun 5411 sebelum Masehi. Kalau 5014 sebelum Masehi tambah 2020 setelah Masehi ini, ya maka dunia 7000 hampir 8000 tahun. Pada tahun 1912 ada seorang namanya John Uguhart. Dia menulis dalam bukunya How Old is the Man? Berapa usia manusia? Dan dia mengatakan bahwa dari Adam sampai Yesus itu 8167 tahun. Dan dengan demikian usia bumi kalau 8000-an, lalu Yesus sampai kita 2020 ya kira-kira 10 ribuan tahun. Lalu ada juga yang menghitung memberikan angka dunia 20.000 tahun, dunia 30.000 tahun. Itu dari kalangan agamawan. Tapi jadi dari kalangan agamawan kita bisa lihat hitung-hitungan tentang usia bumi itu memberikan angka paling tinggi kira-kira 30.000 tahun. Maka bumi kita sudah usia 30.000 tahun. Tapi perhitungan lain yang jauh lebih memberikan angka lebih tua kepada bumi ini itu datang dari para ilmuwan. Misalnya dengan penemuan fosil-fosil dinosaurus. Setelah uji radiokarbon, lalu memperhitungkan bahwa fosil-fosil itu, misalnya saudara lihat ini ada fosil dinosaurus. Dan dari uji radiokarbon mengatakan bahwa
usia fosil ini berasal dari 230 juta tahun yang lampau. Kalau benar dinosaurusnya fosilnya 230 juta tahun yang lalu, maka tidak mungkin bumi baru berumur 10.000 tahun. Para geologi itu ilmu bumi. Geolog ini para ahli ilmu bumi itu mencoba memperkirakan usia bumi dengan menghitung usia kerak bumi, kulit bumi ini, ya. Dan saudara-saudara, kalau saudara perhatikan bebatuan ini adalah bebatuan di Kanada, namanya Akasta Gneiss. Itu sudah dihitung dengan radiokarbon. Usia batunya ini adalah 4.280.000.000 tahun yang lalu. Ya, perhatikan gambar selanjutnya. Nah, ini batunya. Inilah batu tertua yang ditemukan oleh manusia. 4 miliaran tahun yang lalu. Kalau batunya sudah berumur 4 miliar tahun yang lalu, artinya bumi itu harus di atas 4 miliar tahun. Lalu saudara, para sarjana yang berpandangan bahwa tentang awal mula alam semesta ini, ada macam-macam teori dari mana alam semesta bersumber. Kalau kita melihat pada Alkitab, ya, alam semesta dicipta oleh Allah. Tetapi di dalam kacamata ilmu pengetahuan, maka mereka membuang ide tentang penciptaan, lalu memperkirakan dari mana muncul alam semesta ini. Lalu dibikinlah sebuah teori yang namanya Big Bang, bahwa alam semesta ini itu tercipta karena sebuah Big Bang, sebuah ledakan besar, ledakan atom yang besar. Kira-kira modelnya seperti ini. Ini adalah suatu Big Bang, ledakan besar. Dari ledakan-ledakan inilah lalu muncul planet-planet termasuk bumi di dalamnya, galaksi-galaksi. Dan Big Bang diperkirakan terjadi secara ilmu pengetahuan 13,7 miliar tahun yang lalu. Tapi bagi saya ini tidak menjelaskan fakta penciptaan. Seandainya betul-betul ada ledakan atom yang besar, terus atom itu dari mana? Ya kan? Terlepas dari itu, teori Big Bang mengatakan bahwa ledakan itu terjadi 13,7 miliar tahun yang lampau. Kalau begitu pertanyaan kita, bumi usia berapa? Dilihat dari Alkitab, usianya pendek. Nah, di sini menjadi masalah. Kenapa, saudara? Karena dilihat dari hitung-hitungan agamawan yang memakai Alkitab, saya rasa itu sesuatu yang percuma. Kenapa? Karena Alkitab itu mencatat silsilah. Kalau kita menjumlahkan silsilah ini, Adam umur sekian, lalu anaknya Adam umur sekian, lalu cucunya Adam umur sekian, terus ke bawah. Masalahnya adalah Alkitab tidak mencatat semua silsilah dalam urutan kronologi. Kadang-kadang terjadi loncatan. Ada beberapa generasi yang dianggap tidak penting lalu meloncat. Karena itu maka ada banyak kehidupan yang dilewati di dalam catatan-catatan Alkitab. Lalu bagaimana bisa memperhitungkan usia bumi hanya dengan catatan silsilah yang ada di Alkitab? Dari sudut ilmu pengetahuan, kita mau percaya yang mana? Karena para ilmuwan sendiri pun berbeda-beda di dalam menentukan usia bumi ini. Whipple dalam The History of Solar System, dia mengatakan bahwa rata-rata usia bumi itu dalam perhitungan-perhitungan ilmiah itu setiap 15 tahun bertambah. Hitung-hitungan itu. Artinya di dalam kalangan ilmuwan pun mereka tidak pasti. Memang mereka berikan angka-angka yang tinggi, tapi tidak ada kepastian berapa usia bumi. Saya kutip tulisan Pendeta Budi Asali. Ilmu geologi sama sekali tidak mempunyai kepastian dalam menentukan umur bumi.
Perlu diketahui bahwa ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menentukan umur bumi. Dan ternyata metode-metode ini menghasilkan hasil yang sangat bervariasi. Misalnya, metode pertama menghasilkan bilangan 100 juta tahun. Maka metode kedua ternyata hanya menghasilkan 20.000 tahun. Di samping itu perlu diketahui bahwa para ahli ilmu pengetahuan itu kebanyakan adalah orang bukan Kristen, bahkan anti-Kristen. Karena itu, kalau dengan metode tertentu mereka menemukan umur bumi jutaan tahun, hasil itu dipublikasikan. Sedangkan kalau dengan metode lain menghasilkan bilangan ribuan atau puluhan ribu tahun, sehingga cocok dengan Alkitab, maka hasilnya disembunyikan. Nah, karena itulah maka memang pandangan para ilmuwan pun kita tidak bisa mendapatkan kepastian di sana. Demikian juga hitung-hitungan dari Alkitab itu juga menurut saya tetap tidak bisa menetapkan, apalagi sampai menentukan tahunnya persis. Kalau bilang 4.000-an ya baik, tapi ini 4.040 sekian dengan tepat. Bagi saya itu sebuah usaha yang sia-sia. Nah, tapi dari semua ini kita bisa lihat hitungan dari Alkitab memberikan angka yang cukup mudah bagi usia bumi. Tadi kita lihat 30.000. Tapi dari kalangan ilmuwan itu memberikan sampai miliaran tahun. Ini satu gap yang besar. Ini cuma 30.000, paling-paling ya 40-50.000. Tapi yang secara ilmiah diberikan sampai ratusan juta miliar tahun. Lalu bagaimana mengatasi kesenjangan yang besar seperti ini? Nah, lalu ada upaya-upaya mencocokkan perhitungan Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Sehingga muncul aliran yang namanya evolusi teistik. Jadi teistik percaya ada Allah yang menciptakan dunia ini langsung dan segera, menolak teori evolusi. Bahwa dunia ini proses selama ratusan juta tahun. Yang percaya Alkitab menolak teori evolusi. Yang percaya teori evolusi menolak kesaksian Alkitab. Tapi di sini mulai dipikirkan muncul paham evolusi teistik. Maksudnya terima Alkitab, terima evolusi. Jadi bagaimana teorinya? Teorinya adalah bahwa Allah memang menciptakan dunia ini, tapi tidak langsung dan segera. Allah menciptakan dan mengikuti setiap proses evolusi itu. Sehingga bumi ini dan seluruh kehidupan di dalamnya memang diciptakan oleh Allah. Tetapi karena itu sebuah proses evolusi, maka memakan waktu sampai ratusan juta tahun. Jadi dua kebenaran Alkitab dan juga ilmu pengetahuan diterima. Nah, salah satu upaya mengharmoniskan catatan Alkitab dengan klaim ilmu pengetahuan adalah dengan membuat sebuah teori yang namanya gap teori atau teori kesenjangan. Nah, gap teori ini dipelopori oleh seorang namanya Arthur Custance dalam bukunya Without Form and Void dan dipopulerkan. Maksudnya begini, gap teori itu apa? Sekarang saudara lihat ayat ini. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu ada sebuah gap jutaan, ratusan tahun, ratusan juta tahun, ada miliar tahun bisa di situ, baru muncul Kejadian 1 ayat 2. Jadi di antara Kejadian 1 dan Kejadian 2 ada kesenjangan waktu. Tidak langsung. Ratusan juta tahun atau miliar tahun. Sekitar 2004-2005 saya terlibat perdebatan panjang dengan seorang saksi Yehova di Koran Timex, itu Pak David Menners. Lalu kami debat berseri-seri dan salah satu debatnya itu adalah soal teori evolusi. Nah, lalu dalam tulisan tentang teori evolusi itu Pak David Menners ini menulis demikian. Jelas dari bagian pertama kitab Kejadian
Bumi mungkin telah ada bermiliar-miliar tahun sebelum hari pertama dari kitab Kejadian. Jadi pada hari pertama Tuhan menciptakan ini. Sebelum hari pertama bumi bisa ada miliaran tahun. Namun keadaan bumi sebelum hari pertama mulai dijelaskan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bumi sebelum Kejadian 1 ayat 3 berfirmanlah Allah jadilah ini. Itu bumi sudah miliaran tahun. Kenapa bisa miliaran tahun? Ada gap antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat yang ketiga. Di tengah-tengahnya ada Kejadian 1 ayat 2 di mana bumi belum berbentuk dan kosong. Itu miliar tahun. Kok mengapa bisa ada gap? Setelah Kejadian 1 ayat 1 Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu bisa ada gap miliar tahun itu kenapa? Dalam teori ini, gap teori atau teori kesenjangan ini mengatakan bahwa sebenarnya Kejadian 1 ayat 1 Tuhan sudah cipta langit dan bumi. Sudah ada banyak manusia tapi bukan Adam. Ini manusia-manusia pra-Adam. Semua tinggal di bumi dengan ketuanya atau bosnya, pemimpinnya itu adalah iblis atau Lucifer. Itu pandangan ini. Lalu Lucifer ini memberontak kepada Tuhan Allah. Lalu terjadilah pertarungan besar antara Allah melawan iblis. Dan Allah memusnahkan semua manusia pra-Adam. Pertarungan itu begitu hebat. Sampai akhirnya bumi yang telah diciptakan dalam Kejadian 1 porak-poranda. Sehingga akhirnya muncullah situasi di Kejadian 1 ayat 2. Bumi menjadi tidak berbentuk lagi dan kosong. Habis semua, kacau balau semua. Saya kutip kata-kata dari seorang pemegang teori kesenjangan, Westenfeld. Dia mengatakan begini. Jauh di masa lampau yang tidak tertentu, Allah menciptakan langit dan bumi yang sempurna. Setan adalah penguasa bumi yang rakyatnya adalah ras manusia tanpa jiwa. Sebenarnya setan yang tinggal di Taman Eden tersusun atas mineral. Yeskiel 28. Memberontak dengan keinginan menjadi seperti Allah. Yesaya 14. Karena kejatuhan setan, dosa masuk ke dunia dan membawa hukuman Allah ke bumi dalam bentuk banjir. Ditunjukkan oleh air yang terdapat di Kejadian 1 ayat 2. Itu ya. Waktu itu bumi gelap gulita saja. Bumi ditutupi samudera raya. Itu karena Tuhan hukum. Dan kemudian masa es global ketika terang dan panas dari matahari bergerak. Semua tumbuhan, hewan, fosil manusia di bumi ini adalah berasal dari banjir Lucifer. Dan tidak memiliki hubungan genetik dengan tumbuhan, hewan, fosil yang hidup di bumi saat ini. Atau Millard Erickson. Millard Erickson ini bukan pemegang teori kesenjangan, hanya dia jelaskan. Dia bilang begini, teori kesenjangan atau gap teori beranggapan bahwa ada penciptaan dunia yang lengkap dan asli mungkin biliunan tahun yang lalu. Itulah penciptaan yang disebutkan dalam Kejadian 1 ayat 1. Namun kemudian terjadi semacam malapetaka besar sehingga bumi menjadi tak berbentuk dan kosong. Kejadian 1 ayat 2. Allah kemudian mencipta ulang semuanya beberapa ribu tahun. Kemudian dalam waktu 6 hari lalu mengisinya dengan segala macam spesies. Penciptaan inilah yang dikisahkan dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 27. Berarti bumi yang kita diami sekarang ini bumi hasil penciptaan kedua. Bumi hasil penciptaan pertama itu di Kejadian 1 ayat 1. Makanya kalau ditemukan ada dinosaurus yang telah berumur 230 juta tahun yang lalu. Kok bumi kita ini baru 30 ribu tahun? Ya memang dinosaurus bukan dari bumi yang sekarang. Dari bumi sebelum Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 1. Dari kehidupan sebelumnya. Kalau ada fosil yang ditemukan bermiliar-miliar tahun yang lalu. Memang bukan fosil pada saat dunia sudah diciptakan ulang. Itu dari dunia sebelumnya. Nah ini gap teori. Karena itulah Adam bukan manusia pertama. Ada banyak manusia sebelum Adam. Adam adalah manusia pertama untuk bumi setelah diciptakan ulang.
Nah, mengapa bisa muncul teori aneh seperti ini? Saudara, mereka mengatakan begini. Kejadian 1 ayat 2, bumi berbentuk dan kosong. Itu bahasa Ibraninya adalah tohu wa bohu. Tohu itu artinya belum berbentuk, bisa berarti tandus. Sedangkan wabohu, wa dan bohu itu artinya kosong. Jadi bumi di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu tandus dan kosong. Menurut mereka ini adalah kondisi ketika bumi dihukum, bukan bumi dicipta. Masa Kejadian 1 ayat 1 Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi? Bagaimana bisa bumi itu tandus dan kosong? Maka Kejadian 1 ayat 2 adalah kondisi bumi setelah dihukum. Dan bukan kondisi bumi setelah dicipta. Menurut, kan bumi belum berbentuk dan kosong. Tohu wa bohu. Tohu. Dan Tuhan tidak menciptakan bumi dalam keadaan tohu. Perhatikan Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Dia menciptakannya bukan supaya tohu. Bukan supaya kosong. Jadi Tuhan tidak menciptakan bumi dalam keadaan tohu. Kalau Kejadian 1 ayat 2, bumi dalam keadaan tohu wa bohu, itu berarti dunia yang sedang dihukum. Bukan dunia yang dicipta. Itu dasarnya. Tapi saya jawab, tohu, kosong, itu tak selamanya berarti hukuman. Coba lihat Ayub 26 ayat 7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan. Allah membentangkan utara di atas tohu. Bahasa Ibrani. Apakah itu gambaran hukuman? Tidak. Itu gambaran kondisi, tapi tidak menentukan hukuman. Lalu mereka juga mengatakan bahwa gelap gulita menutupi samudera raya. Bayangkan gelap gulita. Bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini, lalu bumi dalam keadaan gelap gulita. Gelap gulita atau kegelapan biasanya gambaran dari penghukuman. Sedangkan Allah itu adalah terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Bagaimana Dia menciptakan bumi, tapi bumi dalam keadaan gelap gulita. Itu gambaran hukuman. Tapi saya jawab, gelap atau kegelapan tak selamanya hukuman. Gelap menggambarkan hukuman itu kiasan. Tapi gelap di Kejadian 1 ayat 2 itu harfiah. Kegelapan bisa kiasan dari hukuman. Bisa simbol dari hukuman. Tapi kegelapan yang harfiah itu tidak selamanya hukuman. Sebentar juga, nanti malam juga gelap kan? Apa berarti kita dihukum Tuhan semua? Kasih mati ini listrik semua. Kita gelap semua. Apakah berarti kita semua sedang dihukum oleh Tuhan? Tidak. Kegelapan secara harfiah bahkan bisa bersumber dari Allah. Mazmur 104 ayat 20. Apabila engkau mendatangkan gelap. Mazmur 74 ayat 16. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Yesaya 45 ayat 67. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Gelap di sini gelap harfiah. Tidak berarti hukuman. Karena itulah dasar dari gap teori ini lemah. Sekarang saya akan menunjukkan bahwa Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 tidak ada gap. Mari perhatikan. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menurut gap teori ada ratusan juta tahun atau bahkan miliar tahun di antaranya. Baru masuk ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Saudara lihat ayat ini ya. Tetap di ayat itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Habis itu miliar tahun terjadi, baru Kejadian 1 ayat 2.
Baru kejadian. Kemudian Allah mulai menciptakan bumi ini lagi dalam 6 hari. Kalau itu pandangannya, apakah bumi di kejadian 1, langit dan bumi dicipta pada 6 hari atau tidak? Ikut teori kesenjangan. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, lalu terjadi pemberontakan hebat. Setelah miliaran tahun kemudian, baru Allah mencipta ulang bumi ini dalam 6 hari. Berarti langit dan bumi dicipta dalam 6 hari itu atau tidak? Halo? Tidak. Jawab. Karena kalau tidak jawab sama dengan kita online saja, ya. Berarti tidak. Karena langit dan bumi dicipta miliaran tahun sebelum 6 hari penciptaan. Logisnya begitu. Perhatikan, saya kutip kata-kata David Manners. Langit dan bumi telah ada ketika hari pertama itu mulai. Oleh sebab itu, mungkinkah langit dan bumi berusia miliaran tahun? Seperti yang dikemukakan para ilmuwan? Sangat mungkin. Alkitab sama sekali tidak menentukan waktu yang tersangkut. Tapi, kalau memang langit dan bumi tidak ikut dicipta dalam 6 hari, tapi sudah miliaran tahun sebelum 6 hari, sekarang lihat Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Nah, ayat ini otomatis langsung mematahkan teori kesenjangan. Juga dalam Keluaran 31 ayat 17. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Berarti langit dan bumi itu tidak dicipta miliaran tahun sebelum 6 hari penciptaan. Tapi dicipta di dalam 6 hari penciptaan itu. Maka dari sini teori kesenjangan menjadi gugur. Lalu, jikalau teori kesenjangan betul, maka Adam bukan manusia pertama. Karena ada ras manusia tanpa jiwa, seperti teori itu, pra-Adam. Masalahnya, 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan, seperti ada tertulis manusia pertama Adam. Lalu katanya Tuhan hukum, Tuhan perang sama iblis, lalu akhirnya menghukum dunia ini, lalu manusia semua mati. Menurut Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, upah dosa adalah kematian. Mati itu akibat dosa. Kalau memang yang berdosa itu setan atau iblis lalu perang lawan Tuhan, manusianya tidak berdosa, ngapain manusia ikut mati? Atau jangan-jangan manusia pra-Adam berdosa juga? Tidak. Kenapa? Roma 5:18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Berarti dosa masuk ke dunia menurut kesaksian kitab suci dari Adam. Seandainya ada manusia pra-Adam, mereka pasti tidak berdosa. Kalau mereka berdosa, maka dosa masuk ke dunia harus lewat manusia pra-Adam dan bukan Adam. Lalu saudara ya, sukar dibayangkan Allah sama setan perang, heboh perangnya, sampai bumi hancur-hancuran, menjadi kosong tinggal air, tinggal samudera. Rasanya merendahkan Tuhan. Ngapain repot-repot perang sama setan sampai bumi ikut hancur-hancuran? Bukankah setan juga diciptakan Tuhan? Sekali berfirman, dia jadi almarhum. Kok pakai repot-repot perang segala? Perhatikan komentar Pendeta Budi Asali. Kalaupun di antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 ada pemberontakan setan, mengapa alam semesta harus kacau atau rusak? Iblis memang kuat, tapi dia jelas sama sekali bukan tandingan Allah. Sehingga pertempuran antara iblis dan Allah sama sekali tidak seru dan tidak perlu sampai menghancurkan alam semesta.
Pandangan yang mengatakan bahwa pertempuran iblis melawan Allah itu sampai harus menghancurkan ciptaan Allah adalah pandangan yang terlalu merendahkan Allah. Karena secara tidak langsung mereka beranggapan bahwa kekuatan iblis dan Allah itu tidak terlalu beda jauh. Beda tipis. Tidak. Setan itu memang hebat dibanding kita. Tapi tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Ya, karena itu kalau kita sendiri memang harus takut setan. Tapi kalau ada Tuhan di dalam kita, tak usah takut setan. Kalau setan saja tidak perlu ditakuti, lewat kubur juga mestinya tidak takut. Ya. Tidak. Kalau sampai kita bisa usir setan dan setan takut kita, itu bukan karena hebatnya kita, tidak. Dia tidak takut kita. Saya pernah cerita waktu di Kediri, pelayanan di sana nganggur, lihat ke tembok, ada nyamuk. Lalu ada cicak, lihat nyamuk. Lalu cicak itu mendekati nyamuk. Waktu saya lihat cicak mendekati nyamuk, saya iring dia. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap! Begitu hap, nyamuknya lolos. Cicaknya tidak kebagian nyamuk. Saya pikir kasihan ya. Sementara saya lagi masih mengasihani si cicak. Datanglah seekor nyamuk di tangan saya. Dapat. Sekarang muncul perasaan perih kebinatangan saya. Kasihan nyamuk tadi. Tadi tidak dapat. Saya lihat cicaknya masih di tembok. Saya langsung ambil kursi, susun 2. Lalu saya naik. Nih, cak. Ini. Cicaknya lari. Kenapa cicak lari? Apakah takut nyamuk? Tidak. Kenapa takut nyamuk? Tadi kejar nyamuk. Dia bukan takut nyamuk. Masalahnya nyamuknya di tangan saya. Yang ditakuti bukan nyamuk. Tapi di tangan siapa nyamuk itu ada. Yang ditakuti setan itu bukan kita. Tapi karena kita ada di tangan Allah. Kita ada dalam perlindungan Allah. Maka kita bisa bernyanyi. Kita buat iblis gemetar. Kalau tanpa Tuhan, kau yang gemetar. Makanya tidak boleh takut setan, tapi tidak boleh anggap remeh. Ya, karena dia bukan lawan kita. Setan ex malaikat, jadi dia berimbang tuh kalau perang lawan malaikat. Kalau lawan kita, kita bukan lawannya. Ya. Tapi setan bukan lawannya Allah. Sehingga rasanya aneh bahwa gambaran dari gap teori perangnya begitu heboh. Sampai bumi ikut hancur. Ya. Mungkin Tuhan Allah api keluar, setan silih hancur di sana, ya kan? Lalu setan balas lagi, gunung di sana hancur, porak-poranda karena perang itu. Mustahil itu. Karena itu maka di sini kita harus simpulkan gap teori salah. Tidak ada kesenjangan antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Nah, kalau gap teori salah, maka muncul persoalan baru. Persoalannya, terus bagaimana kita menyelaraskan antara usia bumi menurut ilmu pengetahuan yang miliaran tahun dengan catatan Alkitab yang seandainya dihitung pun itu tidak lebih dari 50.000 tahun. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Begini, Alkitab ini firman Allah pasti benar. Tapi Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan. Karena itu Alkitab ditulis bukan supaya kita bisa menghitung-hitung usia bumi, tidak. Tapi biarpun Alkitab tidak mencatatnya sebagai sebuah buku ilmu pengetahuan atau buku geologi atau buku astronomi, tapi pada waktu Alkitab berbicara tak mungkin salah karena itu firman Allah.
Tapi seandainya ilmu pengetahuan dengan semua metodenya itu benar bahwa bumi miliaran tahun, bagaimana kita mengharmoniskan antara ini miliaran tahun, ini usianya pendek. Nah, satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa dunia atau bumi ini diciptakan bukan dalam keadaan bayi, tapi dewasa. Ambil contoh Adam. Adam dicipta hari keberapa? Ya? Hari ke-6. Seandainya saudara muncul hari ke-7 di sana, entah saudara dari mana kita tidak tahulah. Pokoknya tiba-tiba muncul. Waktu saudara lihat Adam, menurut saudara Adam umur berapa? Ingat loh, Adam tidak pernah jadi bayi loh. Makanya ada orang pernah tanya saya, Pak, mau tanya apa? Apakah Adam tuh punya pusar? Lubang di sini. Karena lubang di sini ini kan hubungan dengan ibu pada waktu dalam kandungan. Nah, Adam tidak pernah jadi bayi. Jadi dia tanya, apakah Adam punya pusar? Saya bilang, sebelum saya jawab, saya tanya, lu mau tanya ini untuk apa? Apa pentingnya lubang pusar Adam untuk kau? Tanya itu jangan aneh-aneh. Tapi dia bilang, tolonglah Pak, jawablah Pak. Ya saya bilang, ya berarti dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak ada. Karena dia tidak pernah ada di rahim ibu. Kemungkinan kedua ada. Loh, bagaimana ada Pak? Padahal dia tidak pernah di rahim ibu. Ya kan Tuhan alam membentuk Adam dari tanah. Supaya dia tidak aneh. Kenapa waktu alam membentuknya lalu dia bor di tengah sedikit. Kan mungkin saja. Tapi itu pertanyaan tidak penting. Yang pasti Adam tidak pernah jadi bayi. Dia diciptakan dewasa. Pada hari ke-6 hari penciptaan. Jikalau saudara muncul pada hari ke-7 dan lihat Adam tanpa ada informasi apapun dan saudara deteksi dia. Umur berapa? Ingat lo ya, umurnya panjang-panjang lo. Matinya umur 930 tahun, Adam itu. Mati tua umur 930 tahun. Maka pertengahan usianya itu 450-an tahun. Itu masa remaja. Kalau dari kacamata kita mungkin kita lihat ini ada kumisnya. Apalagi sudah usia menikah. Karena habis itu dikawinkan dengan Hawa. Maka mungkin kita akan perkirakan orang ini umur 30 tahun. Menurut analisa kita umurnya 30 tahun. Tapi dari sudut pandang penciptaan baru dicipta kemarin. Maka dari sudut pandang Alkitab Adam baru berumur 1 hari. Tapi dari sudut ilmu pengetahuan 30 tahun. Tuhan menciptakan bumi ini dengan semua hutan-hutan yang ada. Seorang ahli ilmu pengetahuan, ahli alam, pergi mengukur usia pohon-pohon di sana. Memotongnya, memeriksa kambiumnya, lalu menetapkan pohon ini umur 100 tahun. Tapi dia tidak tahu bahwa itu baru dicipta beberapa hari lalu. Maka sudut pandang ilmu pengetahuan dengan semua metodenya bisa memperkirakan bumi telah miliaran tahun. Tapi dari sudut pandang penciptaan itu baru berapa puluh ribu tahun. Karena bisa jadi Tuhan menciptakan bumi ini dengan kerak bumi yang sudah tua. Maka tidak ada masalah sebenarnya. Millard Erickson. Adam tentu saja tidak mengawali hidupnya sebagai seorang bayi. Pada satu titik dalam hidupnya pastilah Adam memiliki usia nyata. Atau usia ideal yang jauh lebih tua dari usia sebenarnya, yaitu jumlah tahun sejak ia diciptakan. Lalu Tyson, kenyataan bahwa Adam dicipta dengan keadaan sudah dewasa nampaknya jelas dari Kejadian 2. Dengan demikian paling tidak dalam penciptaan Adam kita melihat ciptaan yang sudah berumur. Tidaklah mungkin bahwa Allah menciptakan alam semesta juga dalam bentuk seperti itu sehingga kelihatan sudah berumur bahkan dengan fosil-fosilnya.
Terus Erikson lagi. Andai kata Allah menciptakan pohon dan bukan bibitnya, mungkin pohon-pohon itu memiliki lingkaran-lingkaran yang menunjukkan usia nyata dan bukan usia sebenarnya. Dengan demikian, apakah mungkin bumi berumur miliaran tahun? Ya mungkin saja dari kacamata ilmu pengetahuan. Ya. Tapi dari kacamata penciptaan di Alkitab, bumi baru umur berapa puluh ribu tahun. Karena bumi diciptakan dalam keadaan dewasa. Karena itu ilmu pengetahuan bisa benar, tapi Alkitab tak mungkin salah. Ini soal teori kesenjangan. Saudara belajar begini belum tentu di sekolah teologi dapat. Jadi bersyukur bisa gereja di sini yang kebaktian online bisa bersyukur. Ada bilang ini namanya gereja teologia. Tidak apa-apa memang. Ya, supaya mengerti, jangan jadi Kristen 20 tahun tapi masih bodoh dan mudah disesatkan. Ya. Oke. Berarti gap teori salah dan harus dibuang.